Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Apakah saudara sudah siap untuk bersaat teduh bersama-sama dengan sekalian orang-orang percaya dimanapun saudara berada? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat, rahmat, dan segala kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu topik renungan yang menarik, yang mungkin saja sedang saudara alami saat ini ya. Rasa bersalah karena dosa. Nah, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk bersaat teduh bersama-sama di kesempatan kali ini. Tuhan pimpin, urapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara sedang merasakan ada rasa bersalah di dalam hatimu? Rasa bersalah yang seakan-akan membuat engkau dihakimi oleh nuranimu. Rasa bersalah yang bahkan membuat saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tidak berharga di hadapan Tuhan. Bahkan saudara merasa diri saudara adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Nah, apakah rasa bersalah itu salah? Untuk kita mengalami rasa bersalah seperti itu, apakah itu salah? Dulunya saya berpikir seperti itu ya. Sehingga kadangkala ketika kita merasakan tuduhan di dalam hati nurani kita, atau ada rasa bersalah yang muncul setiap kali kita selesai melakukan satu dosa dan pelanggaran, biasanya kita berusaha menenangkan hati nurani kita itu dengan cara kita berusaha untuk melakukan satu kebaikan, kita berusaha menyuap Tuhan dengan perbuatan-perbuatan rohani yang mungkin bisa melegakan hati nurani kita. Nah, saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari perjalanan hidup kami mengikuti Tuhan. Rasa bersalah selepas kita berbuat suatu pelanggaran atau dosa, itu adalah sesuatu yang normal dialami oleh setiap orang percaya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Karena yang tidak wajar ialah ketika engkau melakukan dosa dan kesalahan, dan engkau tidak merasa bersalah, itu baru ada sesuatu yang nggak beres di dalam hidup saudara. Normalnya, orang percaya, pengikut Kristus, kalau ia jatuh di dalam dosa, tentu ia akan merasakan rasa bersalah di dalam dirinya, di dalam batinnya. Rasa duka cita yang mendorong dia untuk bertobat. Karena memang selama ada pribadi Roh Kudus diam dalam hidup saudara, dan saudara melakukan satu pelanggaran atau dosa yang tidak saudara bereskan di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan menegur, akan menemplak, akan mengingatkan saudara akan dosa dan kesalahanmu sampai engkau bertobat. Sebenarnya cara untuk menenangkan hati nurani saudara yang bersalah itu simpel saja. Saudara datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mengakui dosa serta pelanggaran saudara di hadapan Tuhan. Mari kita akan belajar dari studi kasus. Saya mau mengajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan. Walaupun nas firman Tuhan ini lumayan panjang ya. Tepatnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel
pasal yang ke-12. Kita akan baca ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya sengaja tidak membaca dari awal perikop, saudara ya, karena ini nas lumayan panjang ya. Silahkan saudara baca di rumah masing-masing, mulai dari ayat pertama, karena saya akan memotong mulai dari ayat yang ke-7 saja. Pada intinya ya, Nabi Nathan datang kepada Daud, Raja Daud tepatnya ya, atas perintah Tuhan untuk menegur kesalahan dari Raja Daud. Pertama-tama Nabi Nathan itu menyampaikan suatu perumpamaan, ya, suatu perumpamaan tentang seseorang yang memiliki ternak hewan peliharaan, kemudian bla bla bla, saudara baca sendirilah di sana. Kemudian pada ayat yang ke-7, setelah Nabi Nathan menyampaikan pesannya, menyampaikan perumpamaan itu, Raja Daud marah. Marah maksudnya kepada orang yang diceritakan di dalam perumpamaan itu. Raja Daud marah kepada orang itu yang diceritakan oleh Nabi Nathan di dalam perumpamaannya. Lalu kemudian apa jawaban Nabi Nathan? Pada ayat yang ke-7 sampai 14 berkata begini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi Daud ini membenci orang yang diceritakan Nabi Nathan, sementara Nabi Nathan berkata bahwa engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walau demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan seterusnya saudara ya, anak yang dilahirkan itu, kemudian Daud berusaha untuk melembutkan hati Tuhan dengan cara ia merendahkan diri, ia mengenakan kain kabung dan tidak berurap, kemudian ia berdoa, berduka seperti itu, tapi sampai pada akhirnya ia berpuasa, anak itu tetap pada akhirnya mati, ditulahi oleh Tuhan. Dan setelah itu baru ia menyelesaikan puasanya. Orang-orang bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia katakan, ia berusaha untuk melembutkan hati Tuhan dengan apa yang ia lakukan. Tetapi kalau anak itu sudah mati, ya sudah. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia kembali dalam kesehariannya, ia mandi, ia berurap, dan ia mengenakan pakaian kebesarannya sebagai seorang raja. Nah, saudara, poin yang saya ingin garis bawahi di sini ialah pertobatan Daud. Daud ini orang besar, dia raja besar. Tidak ada yang tidak segan dengan Daud, bahkan bangsa-bangsa lain itu takluk di bawah kekuasaan Daud. Raja Daud adalah raja terbesar bagi orang Israel, karena ia adalah raja yang berhasil memenangkan pertempuran demi pertempuran, dan dia bisa menyatukan kedua belah suku Israel itu menjadi satu kerajaan, ya, yakni suku Israel dan suku Yehuda dijadikan jadi satu, saudara ya. Dan luar biasanya, Daud dijadikan berhasil bukan semata karena ia gagah, tetapi karena Tuhan di sini berkata, ia yang menjadikan engkau, Raja Daud, menjadi raja dan memberikan segala hal kepada Daud.
kemenangan, kekayaan, kejayaan oleh karena Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, seandainya kurang, Ia akan tambahin. Jadi saudara perhatikan di sini ya. Tuhan tuh rindu memberkati setiap anak-anaknya. Seandainya kurang, saudara tinggal berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan lantas melakukan hal yang jahat seperti Daud. Daud ini sudah banyak gak istrinya? Banyak. Ia banyak mengambil istri dan selir, saudaraku ya. Walaupun sebenarnya di dalam perjanjian lama itu, di dalam hukum Taurat itu ditulis bahwa seharusnya seorang raja itu jangan beristri banyak. Ini juga sesuatu yang dilanggar oleh Daud sebenarnya. Dan saya tidak tahu apakah latar belakang orang yang punya hobi, punya istri banyak, termasuk ketika ia tidak ikut berperang, ia jalan-jalan di soto istananya dan matanya tertuju kepada seorang wanita yang sedang mandi. Ia terpikat dan dalam benaknya, dalam kekuasaannya, ia tidak bak bibu, ia langsung minta orang menemui wanita itu yang ternyata adalah Batsheba. Ia adalah istri dari seorang prajurit yang bernama Uria, orang Het. Ia ambil, kemudian mereka melakukan perselingkuhan dan istrinya itu hamil. Perempuan ini hamil ya. Daud melakukan segala daya upaya supaya menutupi aib itu atau kehamilan itu, tetapi tidak berhasil. Akhirnya puncaknya ia melakukan pembunuhan berencana dengan mengirim Uria orang Het ini dalam pertempuran yang paling keras di front line, di garis depan. Ketika pertempuran semakin sengit, ia minta kepada panglima untuk menarik pasukan dan biarlah Uria orang Het ini mati di front line atau di garis depan. Dan Tuhan tahu ini, dia bisa menyembunyikan hal itu dengan rapi, saudaraku. Bisa menyembunyikan. Apa sih yang sulit bagi Raja Daud menyembunyikan seperti itu? Dia punya kuasa, dia ditakuti, disegani. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena ia melakukan sesuatu itu diam-diam. Tuhan membuka itu melalui nabinya, yakni Nathan. Diutus kepada Daud untuk membongkar aib Daud dan menegur dia. Tapi saya memberikan apresiasi di sini. Daud mungkin saja dia berusaha menekan rasa bersalahnya dia. Saudara bisa saja melakukan satu dosa, pelanggaran, kejahatan, perselingkuhan, perzinahan, korupsi. Saudara bisa tekan hati nuranimu sampai pada titik tertentu. Tapi apakah engkau merasa tenang? Bisakah engkau menghadap Tuhan sembari engkau hidup dalam dosa? Bisakah engkau memuji memuliakan Tuhan sembari engkau hidup dalam perselingkuhan? Bisakah? Kebanyakan orang hari-hari ini bisa menekan hati nuraninya. Dia bisa berselingkuh di kantor, kemudian ia pulang ke rumah, bisa hahihi dengan suami atau istrinya. Bisa tetap mesra padahal ia melakukan perselingkuhan di kantor dengan sesama rekan kerja. Ada orang yang bisa menekan hati nuraninya seperti itu. Saya pikir sebenarnya kata yang paling tepat itu tidaklah menekan hati nurani. Bisa saja, maaf, Roh Kudus secara tidak saudara sadari meninggalkan saudara. Sama seperti Roh Kudus meninggalkan Saul. Ketika saudara melakukan dosa dan engkau tidak mau bertobat. Tuhan itu kudus. Dan lawan dari kekudusan Tuhan ialah dosa. Dosa itu kecemaran. Ya, Tuhan itu mulia. Lawan dari kata mulia itu apa? Hina, saudara ya. Orang yang melakukan dosa, Tuhan tidak akan pernah berkenan sampai ia bertobat dari dosa-dosanya. Apakah Tuhan meninggalkan saudara? Ia berjanji tidak akan meninggalkan saudara sampai pada akhirnya. Tetapi ketika saudara menekan, saudara tetap hidup dalam dosa tanpa saudara sadari, mungkin saja Roh Kudus mulai meninggalkan saudara. Saya takut ya. Jangan pernah bilang bahwa saudara tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatanmu. Engkau bisa kehilangan keselamatanmu ketika engkau tidak menjadi orang yang bertumbuh, berbuah. Bahkan Yesus berkata, pohon yang tidak berbuah itu lebih baik bagi dia ditebang dan dilempar ke dalam api. Orang-orang yang percaya, yang cuma mengaku Kristen, tapi buah-buah kehidupannya hanya berbuat dosa, sesuka-suka diri, sesenang-senangnya, tapi tidak bertobat, maka saudara adalah bagian orang yang siap-siap
akan mengalami yang namanya kehilangan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya tidak bisa, saudaraku, berbuat dosa. Saya masih bisa berbuat dosa sih. Maksudnya saya tidak bisa berbuat dosa tetapi tidak langsung bertobat, itu saya nggak bisa. Saya harus setiap kali berbuat dosa, tidak bisa yang namanya kurang dari 1 jam saja saya bertahan dengan dosa, itu tidak bisa. Karena saya sadar setiap hari saya butuh Tuhan, setiap hari saya butuh penyertaan Tuhan, setiap hari saya selalu menghadap Tuhan di dalam doa-doa saya. Bahkan dalam hal yang pribadi, doa ini, bagaimana mungkin kita bisa berdoa sembari kita hidup di dalam dosa? Itu pertanyaannya sekarang. Kalau saudara bisa berdoa, beribadah ke gereja lebih-lebih ya, sambil saudara hidup di dalam dosa, saya salut dengan saudara. Salut dengan kebebalanmu, salut dengan kehebatanmu menekan hati nuranimu yang berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan itu. Raja Daud ini orang besar. Bahkan saya percaya Nathan pun mungkin saja kalau dijelaskan ia akan takut dengan Daud. Karena ini orang diurapi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memerintahkan ia untuk menyampaikan teguran, maka ia tidak takut. Ia sampaikan. Dan puji Tuhannya di sini Daud bertobat. Ya, sukar orang dengan level seperti Daud itu bertobat. Ini maaf kalau saya ulang lagi ya. Lebih-lebih bagi saudara yang mungkin baru pertama kali mendengarkan podcast ini atau renungan firman ini. Ada orang yang saya tahu di kota kami adalah seorang pemimpin gereja, seorang founding father, seorang gembala yang dikenal di majelis, yang dikenal juga di satu perkumpulan pendeta-pendeta seperti itu. Dia dikenal. Dia punya nama besar, sudah sepuh. Dia bahkan menjabat suatu jabatan penting di dalam perkumpulan pendeta-pendeta senior di kota kami. Lalu kemudian ia kedapatan berbuat dosa, yakni melakukan pelecehan seksual dengan anak-anak binaannya dari panti asuhan yang notabene dibina oleh gereja itu. Ia melakukan pelecehan seksual dalam arti melakukan hubungan seks dengan anak-anak muda dan remaja di bawah umur. Saudaraku, ketika orang ini ditegur, bahkan ketika ia diperhadapkan dengan pengadilan, dengan polisi, karena pengaduan dari korban-korban, ia boro-boro bertobat. Ia malah melakukan intimidasi terhadap korban. Ia malah mengancam akan melakukan ini itu terhadap korban sampai akhirnya korban-korban ini masuk di dalam program perlindungan saksi dan korban, saudaraku. Karena bahkan saksi, orang-orang yang membela mereka pun diancam oleh jemaat-jemaat yang notabene orang-orang besar, orang-orang kuat dari gereja itu. Bagi saya, kamu gak sebesar Raja Daud, tapi kamu ditegur. Kamu lupa siapa engkau. Kamu adalah hamba Tuhan. Kenapa masih tidak bertobat? Raja Daud, raja terbesar orang Israel ini yang ditakuti. Saya bisa membayangkan ada ratusan sampai ribuan orang tewas di tangannya. Ia bisa menaklukkan begitu banyak kerajaan. Tapi ketika ia mendengar teguran dari Tuhan melalui Nabi Nathan, ia langsung bertobat. Ia bertobat karena ia sadar sampai sejauh ini ia bisa sampai di titik ini semua karena Tuhan. Saudara lihat di sini. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan Daud. Dan sebagaimana khotbah saya sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan di podcast Mutiara hari ini yang sebelumnya ya, saya ada bicara juga tentang Daud, tentang kejatuhannya. Dan saudara sendiri sudah baca ya tadi bersama-sama dengan saya, saudara sudah mendengarkan di dalam 2 Samuel 12 tadi ayat 7 sampai 14 dengan gamblang. Di situ ada penghukuman Tuhan. Tuhan mengampuni Daud tetapi konsekuensi harus ia jalani. Ia mengambil istri orang, itu dibalas dalam rumah tangganya. Ia membunuh suami orang, itu dibalas juga dalam keluarganya. Pedang tidak akan beralih. Betul. Saudara bisa lihat silsilah daripada kerajaan
Israel, kerajaan Yehuda tentunya, ada banyak anak-anak keturunan Daud itu saling bunuh demi tahta dan lain sebagainya. Pedang dibalas dengan pedang. Walaupun kau bertobat loh ya. Maka oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, kalau saudara jatuh dalam dosa, maka saya mau mendorong saudara untuk bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai hati nuranimu kebal terhadap yang namanya dosa. Jangan sampai engkau lebih mengutamakan keduniawianmu. Karena saya banyak melihat orang seperti ini. Saya bingung. Ya contohnya tadi, salah satunya ialah pendeta senior tadi. Saya bingung. Bukankah setiap minggu dia menyampaikan firman Tuhan? Bukankah setiap minggu dia mengajak orang beribadah, bersaat teduh, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa syafaat bersama? Kenapa dia hidup dalam dosa? Saudara ya, simple. Karena ia mengizinkan dosa ini menetap dalam dirinya, tumbuh dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah maut. Saudara, pendeta senior ini, apakah ia bertobat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalaupun ia bertobat, ia tetap menjalani konsekuensi, yakni ia menjalani hukuman secara pidana. Dan puji Tuhannya ya, pendeta ini memang dipidana dan dihukum. Walaupun kurungannya ialah penjara kota, saudara ya, karena beliau sudah sepuh ya. Tetapi ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah membela yang salah, sekalipun ia hamba Tuhan. Maaf ya. Di hadapan hukum negara Republik Indonesia, jangan sampailah hukum itu menjadi tumpul ya. Ketika ketemu dengan orang-orang pejabat, ketika ketemu dengan pendeta senior, lalu hukum itu seperti nggak ada berlaku. Enggak. Kalau misalnya hukum tidak berlaku kepada saudara, maka ingatlah ini. Kalau Tuhan bisa menghukum Daud ketika ia menyembunyikan dengan rapi kesalahannya, siap-siaplah engkau yang berkata engkau hamba Tuhan. Tuhanmu yang akan turun sendiri menghukum engkau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami ingatkan sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Karena di dalam pertobatan itu, di dalam duka cita itu, oleh karena Roh Kudus, saudara boleh kembali di dalam persekutuanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saya mau berdoa bagi kita semua di kesempatan kali ini. Mari saudara tundukkan kepala dan kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kepada setiap kami yang masih hidup di dalam dosa, yang masih menyembunyikan pelanggaran kami, yang enggan mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka ini bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan sedang berbicara kepada saudara, dan engkaulah orangnya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Akui dosamu, akui pelanggaranmu. Kalau engkau melakukan suatu tindak kriminal, maka alangkah lebih baiknya kalau engkau menyerahkan diri saja ke pihak berwajib. Engkau mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan dan engkau mau menjalani konsekuensinya di hadapan hukum negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, tidak akan ada yang namanya kegagalan, kehancuran ketika engkau memulai kehidupanmu di atas pertobatan. Sekalipun mungkin engkau berpikir, suram masa depanku karena aku sudah melakukan kesalahan. Tidak. Kalau engkau bertobat, kalau engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan masa depanmu akan kembali cerah, penuh harapan. Tuhan bisa mengangkat siapapun saudara tanah liat yang tidak berarti untuk ia bentuk menjadi bejana kemuliaannya. Jangan pernah menyimpan dan menutup kebusukanmu. Bereskanlah itu dengan cara mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau mengakui segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah hidup di dalam perzinahan, perselingkuhan, percabulan, hidup dalam korupsi,
Mungkin kami melakukan dusta, kebohongan. Mungkin kami hidup dalam suap gratifikasi. Mungkin kami melakukan pembunuhan. Mungkin kami membenci dan merusak image atau merusak figur orang lain di sosial media. Atau kejahatan-kejahatan di mana kami menganiaya, melakukan pelecehan seksual, melakukan dosa-dosa yang kelam. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biar kuasa pengampunan-Mu mengalir dalam hati dan kehidupan kami saat ini. Roh Kudus, mari Tuhan jamah setiap hati anak-anak-Mu. Biar mereka merasakan damai sejahtera-Mu. Karena mereka sudah lelah mencari damai di dunia ini dan mereka tidak mendapatinya. Mungkin ada banyak yang lelah menutupi kebusukan atau bangkai yang ia simpan rapi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menerima damai sejahtera karena Engkau sudah bertobat dan mengakui dosamu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus yang membuat hatimu tenang, yang membuat engkau bersukacita kembali, yang membuat engkau siap untuk menanggung segala konsekuensi apapun itu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan pimpin setiap kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami bertumbuh dalam kebenaran, berbuah di dalam kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.